Oke, nah ini tadi ada berita baru. Ini beritanya di 16 Januari 2022. Jadi IndiHome ini untuk memberikan layanan terbaik, maka paket-paketnya dia akan turun. Ya. Nah, jadi di sini dari tahun 2018 sampai 2019, harga paket IndiHome yang dual play 20 Mbps, megabit per second, itu turun dari 385.000 menjadi 345. Itu dari 2018 ke 2019. Lalu pada tahun 2019 ke 2020, ya, harga paketnya turun lagi. Yang awalnya tadi 385 menjadi 345, sekarang dari 345 itu juga turun lagi menjadi 315. Nah, dari tahun 2020 ke 2021 ini turun lagi dari 315 ke 275.000. Nah, ya, jadi artinya itu karena kapasitas produksi, ya kita nggak punya kapasitas produksi ya untuk PT Telkom dan IndiHome-nya ini terutama sudah semakin banyak yang menggunakan IndiHome, ya maka dia akan semakin murah untuk per pelanggannya, ya itu namanya adalah economies of scale. Economies of scale itu semakin tinggi produksinya, maka biaya produksi per unitnya akan semakin murah. Nah ini sekarang sedang terjadi pada IndiHome. Nah, karena semakin banyak jumlah pelanggannya, maka biaya yang harus dikeluarkan per pelanggannya itu akan turun setiap tahunnya. Ya, karena kita juga bisa lihat di situ tadi, ya di harga paket internetnya ini ya dari 385 menjadi 345, kemudian dari 345 menjadi 315, kemudian dari 315 menjadi 275. Ini enak nih kalau udah lumayan murah nih kalau jadi 275 ya untuk internet. Yang mudah-mudahan ke tahun 2022 ini ya 2021 2022 ya mudah-mudahan turun lagi gitu kan, lumayan kalau 250 245 ya. Nah, imbasnya apa dengan harga paket IndiHome yang semakin turun ini ya akan semakin banyak konsumen yang memiliki akses ke internet ya dengan menggunakan IndiHome. Yang awal mulanya itu nggak mau deh pasang IndiHome, kenapa mahal, hampir 400.000 atau 300 ribuan lebih setiap bulannya, ya akan terasa mahal. Tapi begitu sisa 200 ribuan, nah akan ada sebagian konsumen yang mau pasang, yang sebelumnya nggak mau, sekarang mau, begitu. Ya, nanti akan berimbasnya ke penambahan jumlah konsumen dari IndiHome dan itu akan berimbas lagi ke peningkatan pendapatan dari IndiHome. Oke. Lalu di tahun 2022 ini, ya ini juga beritanya baru ya, hari Sabtu yang kemarin, 22 Januari, sekarang tanggal 23 ya. Nah, jadi sesuai dengan data yang kita lihat tadi, ya, untuk BTS yang 3G akan semakin dikurangi setiap tahunnya, dan yang BTS yang 4G akan semakin ditambah. Nah, karena secara bertahap, Telkom ini mau beralih dari 3G ke 4G, jadi 3G nanti akan dihilangkan seluruhnya, tapi secara bertahap. Ya, jadi beralihnya ke 4G, kemudian akan masuk juga nanti ke 5G ketika saatnya sudah tepat. Ya, kalau sekarang masih kurang tepat waktunya untuk masuk ke 5G. Kenapa? Karena meskipun seandainya Telkom ini bangun yang tower 5G banyak sekaligus di mana-mana, belum banyak orang yang bisa menikmati. Ya, karena HP-nya masih sampai 4G aja, belum support yang 5G. Nah, tapi kalau misalkan nanti HP-nya 5G itu sudah sebagian besar masyarakat menggunakan, nah itu baru kalau misalkan Telkom mau menggunakan 5G, bangun di mana-mana itu baru pas waktunya. Oke, nah setelah ini kita masuk ke laporan keuangan ya, tapi saya permisi dulu sebentar.
Oke, ya tadi di situ perkenalannya untuk bisnis dari Telkom ya. Bisnis dari Telkom di tahun 2021 kemarin. Ya, lalu sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Ya, seperti biasa, biasanya saya lihat di aset lancar ya, terutama karena aset tidak lancar ini nggak terlalu saya perhatikan biasanya. Ya, karena aset lancar, uang kasnya turun ya dari 20 triliun menjadi 17,4 triliun. Kemudian piutangnya dari pihak berelasi turun ya dari 1,6 menjadi 1,3. Kemudian dari pihak ketiganya tidak terlalu berubah ya, naik sedikit 9,6 menjadi 9,9 triliun. Ya, jadi tidak ada yang terlalu berubah di sini. Ya, untuk persediaan juga tidak terlalu perlu diperhatikan untuk Telkom ya, karena Telkom ini dia penyedia layanan ya. Jadi persediaannya itu tidak terlalu signifikan untuk pendapatannya karena dia bukan jualan barang, dia jualan jasa tadi ya. Yang ada di persediaan itu untuk supporting jasanya aja, jadi bukan yang dijual ya, hanya untuk support aja. Nah, ya tidak ada yang terlalu ini, paling yang berubahnya cukup besar ada di uang kas ini ya. Nanti kita lihat di belakang kenapa kok uang kasnya turun nih 3 triliun. Ya, dibandingkan dengan Desember tahun 2020 ya. Ini kan Desember 2020 dibandingkan dengan September 2021. Oke, aset tidak lancar, tidak terlalu saya lihat biasanya. Lalu kita lihat di sini piutang. Ya kan tadi ada piutang ya yang dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, pihak berelasinya tidak terlalu banyak utangnya, jadi baik. Nah, dari pihak berelasi yang utangnya paling banyak itu ada BUMN ya. Nah, BUMN ini ya mungkin seluruh BUMN ya. Seluruh BUMN kantornya ya mungkin menggunakan internetnya IndiHome ya. Jadi mungkin dari Bank Mandiri, BNI, ya, Bank BRI, terus juga ada Krakatau Steel, lalu ada Waskita ya dan lain-lain yang pakai jasa dari Telkom, yaitu mungkin nanti dijadikan satu menjadi 1,5 triliun ini. Nah, ya, lalu ada PT Indonesia dan ada Indosat juga. Ya, ternyata Indosat pakai jasa dari Telkom juga ya, udah pasti itu. Nah, lalu dari pihak ketiga, yang banyak dari pihak ketiga nih, ya dari pelanggan individual dan bisnis, ya 16,32 triliun. Nah, jadi itu aja untuk detailnya siapa aja sih yang ngutang ke Telkom ini. Lalu piutangnya sendiri berdasarkan usia atau umur. Yang belum bayar sampai dengan 0 sampai 3 bulan itu 1,2 triliun nilainya. Ya, yang lebih dari 6 bulan belum bayar itu ada 1,074 triliun. Ya, ini kurang baik ya sebenarnya. Ya, tapi kita lihat lagi apakah ini memang sudah perjanjiannya seperti itu atau bagaimana. Ya. Kalau memang sudah di dalam perjanjian dia bisa sampai lebih dari 6 bulan untuk pembayarannya, ya berarti nggak masalah. Ya. Tapi ini juga nggak terlalu besar kok ya, cuma 1,3 triliun aja. Oke, lalu liabilitas jangka pendek. Ya, untuk liabilitas jangka pendek, ini saya nggak selalu lihat dalamnya, saya langsung lihat totalnya biasanya, turun ya dari 69 triliun menjadi 68 triliun. Ya. Liabilitas jangka pendek ini dia biasanya berhubungan dengan utang usaha. Ya. Jadi berhubungan dengan utang usaha, ke vendor, ya, ke supplier, ke konsumen juga langsung, ya, ke vendor biasanya. Ya, itu turun sedikit. Kemudian liabilitas jangka panjangnya yang naik lumayan banyak nih, ya, dari 56 triliun menjadi 59. Nah, jadi naik kurang lebih itu 56,9 ya. Jadi naiknya sekitar 2,2 triliun. Nah, kita lihat lagi komponennya apa nih yang bikin dia naik. Ya, ya dari liabilitas itu enggak, terus yang manfaat pensiun ya naik sedikit dari 12 menjadi 13,5, tapi nggak apa-apa karena manfaat pensiun ini kan keluarnya nggak langsung 13 triliun begitu ya, tapi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang bulan lalu ya, untuk pensiun ya keluarnya sedikit-sedikit tergantung berapa orang yang pensiun setiap tahunnya ya. Jadi yang 13,589 triliun ini itu keluarnya sedikit-sedikit, jadi tidak akan terlalu membebani perusahaan ya dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang naik itu pinjaman jangka panjang. Nah, yang ini dari 30 triliun menjadi 34,3 triliun.
Nah, itu yang menyebabkan ininya naik nih, jumlah liabilitas jangka panjang naik dari 56 triliun menjadi 59 triliun. Ya, jadi pinjaman jangka panjangnya naik. Nah, sebetulnya itu kurang diinginkan ya oleh investor kalau misalkan pinjaman jangka panjangnya itu naik. Nah, tapi kembali lagi kita lihat kemampuan perusahaan untuk bayar utang itu baik atau tidak. Kalau masih baik kemampuan untuk bayar utangnya ya nggak masalah. Ya, kalau dia mau nambah utang jangka panjang sekalipun ya nggak apa-apa. Ya, selama masih mampu. Oke, lalu ini ada keterangan untuk pinjaman jangka panjangnya. Ya. Pinjaman jangka panjangnya tadi, nah ini. Nah, di tahun 2022 ternyata nggak terlalu banyak yang jatuh tempo ya. Jadi kita bisa mengharapkan tahun 2022 ini kinerja keuangannya Telkom itu akan baik. Ya, kenapa? Karena dia nggak harus bayar utang nih tahun 2022 ini nggak harus bayar utang yang banyak ya, cuma 1,5 triliun aja. Ya, tahun 2023 8,1 triliun, 2024 ada 6 triliun, 2025 7 triliun. Ya, sedangkan di tahun 2021 kemarin itu kalau nggak salah dia ada bayar utang 8 triliun, 8 atau 6 triliun begitu. Nanti kita lihat di di laporan arus kasnya. Ya, jadi saya juga ada kemarin data untuk kan ini ada sewa ya, liabilitas sewa. Nah yang ini liabilitas sewa sebesar 8,247 triliun, ya turun dari tahun sebelumnya 10,2 triliun. Nah dari liabilitas sewa ini yang paling besar kemarin di tahun 2021. Kemudian tahun 2022 ini itu cuma sedikit, cuma sekitar 600 apa 800 miliar aja, jadi nggak sampai 1 T. Sedangkan di tahun 2021 itu 3 triliun, di tahun 2023 nanti itu juga triliunan. Ya, jadi liabilitas sewa yang jatuh tempo di tahun 2022 itu cuma nggak sampai 1 triliun, jadi kecil lah. Ya, jadi liabilitas sewanya kecil di tahun 2022. Kemudian juga di sini jatuh tempo untuk utang jangka panjangnya di tahun 2022 juga yang lumayan kecil dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Ya, artinya pengeluaran di tahun 2022 ini akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2023 dan seterusnya. Ya, kalau pengeluarannya lebih rendah berarti nanti laba bersihnya bisa lebih meningkat ya, di tahun ini. Nah, dari utangnya dia yang paling banyak itu adalah utang bank. Nah, ini ya 27 triliunnya dari utang bank sendiri. Ya, dari 34 triliun utang jangka panjangnya, ya 27-nya utang bank. Nah, kemudian untuk utang banknya sendiri yang di tahun 2022 ini yang harus dibayarkan 1,4 triliun aja. Nah, tahun depan yang banyak nih 6,9, 6,1 ya. 4, yang selanjutnya itu dan seterusnya 8,18. Ya. Oke. Lalu ekuitas ini turun sedikit ya ekuitasnya. Ya, dari 120 menjadi 118. Ya, kita itu aja. Tapi kalau ekuitas biasanya kita bandingkan dengan utang ya. Total utangnya itu adalah 127 triliun. Ya, jangka pendek dan jangka panjang totalnya 127 triliun. Sedangkan ekuitasnya itu 118. Ya, jadi debt equity rasionya ini agak tinggi, tapi nggak masalah. Ya, karena keuangannya masih lancar arus kasnya. Oke. Lalu kita masuk ke income statement, ya laporan laba rugi ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, pendapatannya naik nih dari 99 triliun di tahun 2020, di tahun 2021 itu 106 triliun. Ya, tapi ini sampai 9 bulan awal aja ya. Jadi belum full sampai Desember, baru sampai September aja. Ya, tapi ya dia naik ya jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, karena pendapatannya naik, kemudian laba usahanya juga naik dari 33 menjadi 36 ya. Jadi sudah inline ya, sejalan dengan peningkatan penjualan, peningkatan laba juga ya, berarti baik. Jadi di antaranya ini nggak ada yang macam-macam maksudnya. Ya, kalau misalkan pendapatan naik, laba bersih juga naik, berarti yang di antaranya ini ya beban biaya yang di dalamnya itu nggak terlalu ada banyak perubahan. Lalu
setelah dikurangi biaya-biaya lain lagi, dia ternyata laba sebelum pajak penghasilannya juga naik ya, 29 triliun menjadi 33. Dan yang terakhir laba periode berjalannya setelah kena pajak itu juga naik ya, 22 menjadi 25. Jadi kurang lebih naiknya ya 2 triliunan ini ya, sekitar 2 triliunan. Oke. Nah, lalu dari arus kas. Nah, ya, arus kas yang sudah biasa yang sudah paham dan sudah biasa untuk baca laporan keuangan, kita tahu ya, untuk arus kas bersih yang dihasilkan di dalam kegiatan operasi ini harus positif. Dan memang benar dia sudah positif. Ya, jadi dari pendapatan dari konsumen dikurangi dengan biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan operasional, setelah dikurangi biaya, dia masih ada kelebihan uang ya. Yang di tahun 2021 kemarin 9 bulan awal itu 50,972 triliun ya. Jadi masih ada uang lebih 50 triliun. Kemudian dari uang arus kas bersih dari aktivitas operasi ini ya dibelanjakan yang pertama untuk kegiatan investasi. Yang ini 26 triliun. Ya. 26 triliun ini kita lihat tadi komponennya yang paling besar adalah pembelian aset tetap ya. Jadi ini bagus ya. Kalau beli aset tetap artinya perusahaan ini ekspansi. Ya, dia beli peralatan baru, dia beli mesin baru ya kalau misalnya untuk manufaktur ya. Lalu mungkin untuk Telkom dia bangun data center tadi. Ya, makanya dia ekspansi. Karena dia punya uang lebih, dia ekspansi supaya kedepannya dia bisa dapat uang lebih banyak lagi. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian dari aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini isinya adalah kalau misalkan perusahaan mau bayar utang, bayar dividen, atau misalkan perusahaan mau ngutang, nah itu juga di sini. Ya, ngutang ke bank. Nah, kemudian di sini sebesarnya 27 triliun. Dan ini memang harus minus ya. Karena pertama dia bayar utang, ya ini dia bayar utang 33 triliun. Kemudian dia bayar dividen 16 triliun. Ya. Kemudian ada juga dia ngutang ke bank lagi 38 triliun. Ya. Jadi setelah yang ini tadi, jadi ada uang bersih masuk. Ya, ada uang bersih masuk 50,9 triliun, kemudian untuk ekspansi 26,7 triliun, dikurangi ya, jadi 50 dikurangi 26, kemudian dikurangi lagi untuk bayar utang dan dividen 27,3 triliun. Nah, berarti dia masih minus nih, masih minus 3,162 triliun. Oke, mohon maaf sebentar. Nah, kekurangannya ini dia pakai uang kas ya. Makanya tadi kan uang kas di awal periodenya itu 20,589 triliun. Kemudian di tahun ini yang 20 triliun ini di akhir tahun 2020 ya. Nah, kemudian di bulan September tahun 2021 uang kasnya sisa 17 ya. Dari mana? Dari 20 triliun ini dikurangi dengan yang 3 triliun ini. Ya, jadi saya hapus dulu deh biar nggak bingung. Dari 20 triliun ini karena dia masih kekurangan ya untuk menutup bayar utang dan bayar beli ekspansinya dia dikurangi ya 20 triliun dikurangi dengan 3 triliun hasilnya 17,491 ini. Nah, itu yang kita lihat tadi dari laporan aset ini. Nah, ya yang di atas tadi itu. Ya, paling atas ya tadi uang kasnya 20,589 turun menjadi 17,491. Asalnya dari situ. Karena dia nah yang ini. Oke, tapi masih bagus, masih lancar. Jadi arus kasnya masih baik, ya. Arus kas dari operasionalnya masih bagus, dia masih ekspansi, dia masih bayar utang, ya. Kalau kita lihat tahunya dari mana, ya karena di sini ada pembayaran utang, ya berarti dia nggak nunda-nunda nih bayar utangnya. Begitu jatuh tempo, dia punya uang, dia bayar, ya artinya bagus. Ya. Lalu kita bandingkan lagi biasanya sih ya. Oke, nanti ya next ya. Nah di sini
Tadi kan ada disebutkan bahwa Telkom ini ada berinvestasi ke Gojek. Nah, Gojek itu perusahaannya namanya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ya, atau AKAP ini. Ya, jadi untuk di AKAP ini dia punya obligasi konversi. Obligasi konversi ini surat utang yang bisa dikonversikan menjadi saham. Ya, jadi awalnya surat utang, tapi nanti ada opsinya kalau misalkan opsinya tidak digunakan untuk menjadi saham, ya berarti nanti dari Gojeknya itu bayar utang ke Telkom ya beserta kuponnya. Nah, tapi kalau misalkan dieksekusi untuk dikonversi ya dari surat utangnya ini, artinya ya Gojeknya itu tidak perlu bayar utang lagi ke Telkom, tapi saham dari Gojek senilai utang yang obligasi itu ya misalkan dari 100 miliar misalkan. Nah, 100 miliarnya itu tidak harus dibayarkan oleh Gojek ke Telkom, tapi bisa dirubah 100 miliar itu dijadikan berapa lot saham. Ya, jadi kepemilikan. Nah, itu namanya obligasi konversi. Ya, jadi dia punya obligasi konversi ke Gojek. Ya, terus juga Telkom sendiri sudah punya juga ya di ekuitas ini, artinya dia sudah punya saham di Gojek ya senilai 6,7 triliun. Nah, jadi paling besar untuk investasi jangka panjangnya itu di Gojek senilai 6,7 triliun. Sisanya yang lain, ya itu yang lain-lain ini, ya itu senilai 2,8 triliun. Nah 2,8 triliunnya tadi dibagi untuk ke perusahaan yang di bawahnya PT MDI tadi, ya, banyak. Jadi paling satu perusahaannya cuma puluhan sampai ratusan miliar aja disuntik dananya sama PT MDI. Nah, di bawah ini ada keterangannya juga ya. Untuk pembeliannya Gojek ini, ya. Jadi di AKAP dia kerjasama untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian di tahun 2020 bulan November, ya, Telkomsel itu sudah investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga sebesar 150 juta. Ya, atau setara dengan 2.000 miliar atau 2 triliun. Ya, pada 31 Desember 2020. Kemudian jatuh temponya itu 16 November 2023, jadi masih belum ya. Nanti di akhir periode di 16 November 2023 baru yang 150 jutanya ini apakah tadi ya mau tetap jadi obligasi dibayarkan utangnya atau mau dikonversi jadi saham. Nah, lalu nah, kemudian ada juga hak kepada Telkomsel untuk membeli saham tambahan sebesar 300 juta yang dapat dieksekusi dalam waktu 12 bulan ya dengan harga segini. Ya, $5 $5,049 per lembar sahamnya. Lalu di tahun 2021 18 Mei konversi tersebut sudah dieksekusi ya jadi senilai 300 juta tadi ya yang dengan harga $5,049 per lembar sahamnya. Ya, kemudian nilai wajarnya pada saat waktu itu ya sebesar ini ya atau misalkan dirubah menjadi rupiah itu menjadi 350 miliar. Ya, dari 300 juta. Bukan 300 juta dolar itu. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi yang paling penting tadi yang di atas ya di Gojek dia berinvestasi 6,7 triliun. Jadi cukup besar juga ya dari standar umum ya. Untuk standar umum lumayan besar. Lalu dari segmen operasi kita lihat di sini bisnisnya Telkom itu ada apa aja. Jadi dia punya mobile, consumer sama enterprise, juga ada WIB. WIB ini bukan waktu Indonesia Belajar ya atau waktu Indonesia Barat, tapi yang tadi yang Mitratel. Ya, jadi WIB itu ini panjangannya tadi yang Mitratel. Nah, WIB itu adalah Wholesale and International Business, ya. Dan salah satunya di dalamnya adalah Mitratel. Oke. Kemudian segmen mobile, ya, itu menyediakan produk mobile, voice, SMS, value added service, dan mobile broadband. Nah, jadi mobile itu termasuk dalamnya tadi ya ada SMS, mobile voice, sama yang broadband berarti internet ya, untuk HP. Lalu dari segmen consumer itu ada IndiHome. Ya, jadi IndiHome ini ya tahu ya ada
ada fixed line, teleponnya fixed line, telepon rumah, ada TV kabel, sama ada internet. Nah, ya, jadi itu pembagian segmen bisnisnya dari Telkom ini. Nah, terus kita lihat datanya di sini, ya. Di 9 bulan awal di tahun 2021 ini ya, dari pendapatannya yang paling besar adalah dari eksternal dan itu dari mobile, ya 62 triliun. Kalau antar segmen ya nggak terlalu besar ya, hanya 2,4 triliun aja. Lalu dari consumer, ya, tadi consumer itu berarti IndiHome ya. Nah, jadi yang 62 triliun itu adalah internet yang di HP dan layanan kayak voice dan lain-lainnya itu. Yang 18,5 triliun ini tadi dari IndiHome. Nah, yang enterprise perusahaan 13,8 dan yang bisnis wholesale and international business tadi itu 10,5 triliun. Ya, ini diurutkan berdasarkan yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ya, baru dari mobile ini dari 62 triliun itu hasil segmennya 22 triliun. Ya, masih yang paling besar juga. Dari yang consumer IndiHome dari 18 triliun pendapatannya, labanya dia 5,8 triliun. Yang dari enterprise ternyata rugi 108 miliar. Yang dari Mitratel dan bisnis internasionalnya itu untung 6,9 triliun. Nah, baru ada informasi geografis di bawahnya ya. Jadi pendapatan eksternal ya untuk Telkom ya yang Indonesia itu 101 triliun, sedangkan dari luar negeri itu cuma 4,9. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa basis dari bisnis Telkom ini betul-betul dia di dalam negeri, di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu berita dari unit bisnisnya Telkom yang berada di luar negeri, misalkan ada berita buruk begitu, nah itu sebetulnya tidak terlalu berdampak signifikan kepada kinerja keuangan Telkom. Ya, jadi hati-hati kalau misalkan pada saat membaca berita. Ya kan kita nggak tahu kalau cuma baca berita, oh bisnisnya Telkom di luar bangkrut misalkan. Nah tapi bisnisnya dia di luar itu ya sedikit gitu ya, kontribusinya dia bagi perusahaan sedikit. Nah, seandainya bisnisnya Telkom yang di luar ini gagal semua, berarti dia cuma hilang 4,9 triliun aja dari 106 triliun. Ya masih ada 101 triliunnya. Ya, jadi tidak akan terlalu berdampak signifikan. Ya, jadi itu perlu dijadikan catatan.